Assalamualaikum. Salam, silakan masuk, duduk. Aswad. Iya Pak. Nah, kabarnya Aswad. Alhamdulillah baik. Oke, pagi. Nah, ini Aswad datang ke sini atas kemauan sendiri ya. Iya Pak, mau Jadi sebelum kita lanjut, ini pertama kalinya ya kamu mengikuti konseling di BK. iya Pak, ini pertama kalinya Pak. Oh ya. Jadi sebelum kita lanjut mengenai permasalahan Aswad, Bapak akan jelaskan dulu mengenai konseling itu seperti apa. Jadi konseling sendiri itu adalah sebuah layanan untuk membantu Aswad dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dalam sesi konseling ini Aswad boleh bercerita secara bebas, terbuka, tidak perlu ada yang tutupi. Saya akan mendengarkan bersama dan akan tentunya menjaga apa yang kita bicarakan hari ini, karena sebagai guru BK saya memegang sebuah asas kebekaan. Salah satu asasnya itu asas kerahasiaan, di mana apapun yang Aswad cerita ke saya berkewajiban untuk menjaga hal itu. Jadi sudah dipahami? Sudah Pak. Oke, baik Aswad. Jadi sebelumnya mungkin Aswad boleh ceritakan apa yang Aswad rasakan atau alami kira-kira ini. Yang saya ceritakan Pak, sebenarnya Pak, akhir-akhir ini saya merasa apa ya Pak? Saya merasa teman-teman kelas saya menjauhi saya Pak. Oke, jadi Aswad merasa kalau temannya menjauhi kamu. Iya Pak. Kalau boleh tahu, dia menjauhi seperti apa? Apakah memang tidak diajak berbicara, atau kamu merasa dikucilkan, atau bagaimana? Eh, saya eh, saya merasa ini Pak. Kan kemarin teman-teman saya hari Minggu kan Pak, mereka pergi di pantai Pak, tapi mereka tidak mengajak saya Pak, padahal mereka habis pulang dari sekolah itu langsung ke pantai Pak. Padahal pada saat itu saya juga ada di situ Pak sama-sama mereka, tapi saya tidak diajak Pak. Jadi saya kayak merasa dikucilkan Pak. Jadi kamu merasa dikucilkan karena teman-teman kamu itu pergi liburan ke pantai tanpa mengajak kamu, seperti itu. Iya Pak, padahal saya ada juga sama-sama mereka Pak, tapi saya tidak diajak Pak. Iya. Kalau boleh tahu, apakah memang tidak pernah ada teman yang ajak, atau mungkin kamu yang menyimpulkan seperti itu, atau mungkin ada sebelumnya teman kamu yang coba berbicara sama kamu, coba mengajak kamu, seperti itu, ada tidak? Eh, Kemarin ada sih Pak, ada teman saya dia mengajak saya pergi mana ya kemarin Pak? Oh di jalan-jalan Pak, jalan-jalan ke ini Pak, ke bukit. Saya mau lihat sunset Pak, tapi pada saat itu saya sedang sibuk Pak, saya sedang mengerjakan tugas Pak, jadi saya menolak ajakan dia Pak. Oke, jadi tiada dong teman kamu yang ajak kamu. Berarti selama ini kamu salah dong berpikiran bahwa teman-teman kamu mengucapkan kamu. Jadi selain itu, boleh diceritakan lebih lanjut, selain itu kenapa kamu merasa dikucilkan? Eh, ada lagi Pak, kemarin pas Jumat kan pas hari Jumat kan MPG tidak ada di sekolah, jadi teman-teman yang lain itu makan di kantin Pak, tapi lagi-lagi Pak saya tidak diajak makan di kantin Pak. Apakah waktu mereka bertanya itu kamu ada yang dilakukan atau ada situasi tertentu? Coba diingat-ingat.
Tidak ada sih Pak, paling di situ saya cuma main HP saja Pak. Oh, lagi main HP apa spesifiknya? Main game ya? Iya Pak. Oke, secara kasar sebenarnya Bapak sudah mulai agak paham apa permasalahan mahasiswa. Mungkin masih ada yang ingin diceritakan sebelum kita lanjut. Eh, Mungkin tadi apa yang Oke, saya rasa ini bisa ceritakan. kalau dari yang saya dengar, kan awalnya mereka liburan ke pantai kan? Iya Pak. Mereka liburan ke pantai, tapi awalnya mereka Awalnya mereka ingin pergi ke bukit. Awalnya mereka ke bukit Pak, mereka mengajak saya. Nah. Tapi pada saat itu saya sedang sibuk mengerjakan tugas dan saya menolak ajakan tersebut karena sedang mengerjakan tugas. Jadi saya tidak pergi Pak. Kemudian mereka hari Minggu ke ini lagi Pak, ke pantai. Nah di situ mereka tidak mengajak saya Pak. Oke, saya paham sekarang masalah. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sesi ya, saya akan menjelaskan dulu hal teknik yang akan kita gunakan. Jadi teknik yang akan kita gunakan ini disebut REBT atau Rational Electric Behavioral Therapy, di mana teknik ini akan membantu Aswad untuk menghilangkan keyakinan irasionalnya menjadi rasional. Dari yang saya tangkap dari cerita Aswad mengenai masalahnya, sepertinya teman-teman Aswad itu sebenarnya mau mengajak Aswad, cuman di saat itu timingnya selalu tidak sesuai karena Aswad lagi ada kesibukan lain, dan mungkin itu membuat teman-teman Aswad beranggapan bahwa Aswad sebenarnya sedang sibuk dan tidak bisa diganggu dulu. Nah, selanjutnya saya ingin Aswad berusaha menggunakan teknik ini. Coba kamu pikirkan masalah kamu yang tidak rasional, terus kamu ubah ke pemikiran yang lebih rasional. Bisa? Saya akan mencoba Pak. Oke, coba pelan-pelan saja. Silahkan. Saya rasa Pak, pertama yang saya rasa pikiran yang irasional mungkin perasaan pada saat saya pas yang itu Pak, yang saya tidak diajak ke, pas yang saya menolak ajakan ke bukit itu Pak. Mungkin bukan yang ke bukit Pak, yang ke pantai itu. Mungkin alasan mereka tidak mengajak saya karena sebelumnya mereka sudah pernah mengajak saya ke bukit, cuman saya tolak. Mungkin pada saat mereka mau mengajak saya ke pantai, mereka berpikir pasti saya akan tolak lagi Pak. Jadi mungkin mereka tidak mengajak saya Pak. Oke. Terus masih ada tidak pemikiran rasional lainnya? Seperti kamu merasa dikucilkan. Apakah kamu benar-benar dikucilkan atau tidak? Sebenarnya tidak sih Pak. Kalau saya ketemu mereka paling kayak biasa saja, kayak saling cerita-cerita juga kalau bercanda. Berarti sebenarnya kamu tidak dikucilkan dong. Berarti selama ini itu cuma pemikiran rasional kamu yang berpikir bahwa kamu kan hanya karena kamu tidak diajak satu kali untuk pergi liburan seperti itu. Nah, kira-kira Aswad setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk meluruskan kesalahpahaman ini ke teman-teman? Mungkin yang akan saya coba lakukan Pak, mungkin kalau saat mereka tidak mengajak saya kemana-mana, saya akan mencoba menawarkan diri Pak, atau mencoba untuk gabung sama mereka. Jadi saya tidak lagi diajak, tapi saya yang menawarkan diri Pak kalau mereka mau berpergian misalnya Pak. Oke, bagus. Nah, sebenarnya sudah bagus, Aswad sudah mengubah keyakinan rasionalnya menjadi keyakinan yang lebih rasional.
Nah, setelah kita melaksanakan ini, pada sesi konseling tadi, menerapkan teknik tadi, bagaimana perasaan Aswan sekarang? Perasaan saya Pak, saya menjadi pikiran saya jadi lebih terbuka Pak, saya jadi lebih tahu, saya lebih berpikir lagi mungkin cuma pikiran saya saja Pak yang merasa bahwa teman-teman saya tidak mengajak saya Pak, mungkin itu karena ajakan mereka yang sebelumnya yang saya tolak, mereka tidak mengajak lagi saya Pak, tapi sebenarnya mereka mau mengajak saya tapi takut ditolak Pak. Oke, betul. Nah, nah, jadi sekarang apakah kamu sudah merasa lebih nyaman, lega? Sudah Pak. Ya. Jadi, Aswan sudah tahu kan apa yang akan dilakukan setelah ini kan? Sudah Pak, saya akan coba lebih akrab lagi dengan teman saya, akan mencoba berbaur lagi Pak, membuang pikiran saya yang tidak yang terlalu berlebihan Pak. Oke. Jadi mungkin sampai di sini sesi konseling kita. Untuk kedepannya mungkin kita bisa lanjut lagi kalau kamu masih merasa ada yang salah atau tidak sesuai dengan hasil ini, kamu bisa datang kapan saja ya. Iya Pak. Nah, terima kasih atas waktunya Aswan sudah memberanikan diri untuk menemui saya untuk masuk ke ruangan ini. Semoga saya doakan kamu bisa nyaman, bisa akrab terus dengan teman-teman kalian. Iya Pak, saya juga mau terima kasih Pak sudah mau didengarkan cerita saya. Oke, baik. Ya sudah, mungkin Aswan bisa kembali ke kelasnya ya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Ya, Saya izin pamit Pak. ya.